Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menolak permohonan intervensi yang diajukan tim tolak ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM dalam sidang gugatan perdata ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hakim memerintahkan pihak penggugat dan tergugat melakukan mediasi selama 1 bulan ke depan. Sidang lanjutan gugatan perdata soal ijazah Sarjana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan tergugat Rektor UGM, Profesor Ova Emilia, para wakil Rektor UGM, Dekan dan Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, serta dosen pembimbing Jokowi, kembali digelar di Pengadilan Negeri Sleman pada Selasa 10 Juni. Dalam agenda sidang yakni putusan sela Majelis Hakim PN Sleman yang diketuai Cahyono menolak permohonan intervensi yang diajukan tim tolak ijazah palsu usaha gak punya malu atau tim tipu UGM. Majelis Hakim kemudian memerintahkan pihak penggugat dan tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara melalui proses mediasi. Para pihak berperkara diberikan waktu melakukan mediasi selama 30 hari, dan jika belum menemui titik terang, bisa diperpanjang 15 hari. Dalam proses mediasi, baik penggugat yakni Komardin dan tergugat 8 orang dari UGM menggunakan mediator dari PN Sleman. Sidang akan kembali dilanjutkan setelah Majelis Hakim menerima laporan dari Hakim Mediator. Pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa karena permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak inkasu penggugat dan para tergugat 1 sampai dengan tergugat 8 akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Memperhatikan pasal 1917 yaitu pasal 1920 kita tetapkan pasal 279 sampai dengan pasal 282 RT dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menolak permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi. 2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara hingga pokok materinya. 3. Melanjutkan biaya perkara hingga putusan akhir. Menanggapi putusan ini, pemohon intervensi mengaku tidak setuju dengan putusan hakim yang menyebut pihaknya tidak punya hubungan hukum secara langsung. Penggugat intervensi saat ini tengah menyiapkan langkah hukum selanjutnya terkait perkara tersebut. Ya, kami menghormati putusan dari Majelis Hakim, tetapi ada beberapa catatan yang kami tidak setuju dengan putusan tadi. Jadi yang pertama adalah bahwa kami tidak punya hubungan hukum secara langsung. Itu kami tidak setuju karena memang faktanya kan kami menggugat di Solo dan kami punya kepentingan juga di sini dalam gugatan ini. Terus untuk yang kedua, faktanya adalah ketika kami sudah mengajukan gugatan intervensi, di Solo pun juga diikuti atau ditiru atau dicontoh oleh teman-temannya Pak Jokowi kan juga mengajukan gugatan intervensi di Solo. Nah ini yang jadi catatan penting, jangan sampai hukum ini nanti akan menjadi sebuah bisa dieksploitasi gitu. Jadi kalau memang pengadilan ini adalah tempat mencari keadilan, ya seharusnya yang adil. Sebelumnya advokat Komardin menggugat 8 orang, mulai dari pimpinan UGM hingga dosen pembimbing Jokowi terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Komardin juga menggugat UGM senilai 69 triliun rupiah. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Adam Mardian, jurnalis NTV melaporkan. Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang dilaporkan Perade Bersatu ke Polres Jakarta Selatan ditarik Polda Metro Jaya. Tak seperti pelaporan yang dilakukan Presiden ke-7 Indonesia yang tanpa menyertakan terlapor, kasus pelaporan yang dilakukan Perade Bersatu menyebutkan Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar sebagai telapor. Pelapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo di Polres Jakarta Selatan, Ade Darmawan, diperiksa di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini sekaligus membenarkan bahwa kasus dengan terlapor Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar ini telah ditarik ke Polda Metro Jaya. Selain klarifikasi, kedatangan Sekjen Peradi Bersatu ke Polda Metro Jaya ini untuk menjalani pemeriksaan perdana pasca kasus ini ditarik ke Polda Metro Jaya.
Ia juga telah menyerahkan 25 alat bukti kepada penyidik saat kasus ini masih ditangani Polres Jakarta Selatan. Pelapor berharap dengan adanya penarikan kasus ini ke Polda Metro Jaya dapat mempercepat penyelidikan kasus ini naik ke tingkat sidik. Nanti saya akan sampaikan, tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik sidik. Jangan lagi berlarut-larut. Klarifikasi di media, klarifikasi antara narasumber yang terjadi ini justru memperkeruh suasana. Artinya semakin berbola salju yang harusnya ini sudah berjalan. Nah, kalau memang ada klarifikasi di pengadilan. Bukan tempatnya di kepolisian, bukan tempatnya di mana-mana, di pengadilan. Segera naik sidik, setelah naik sidik lakukan kirim berkas ke pengadilan. Selain Ade Darmawan, polisi juga langsung mengagendakan melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi dari pihak terlapor. Dari Jakarta, Andrianto, jurnalis NTV melaporkan.